Halo, salam satu data. Hari ini Mimin kembali akan membahas terkait CASN tahun 2024. Nah, hari ini Mimin akan berikan kabar gembira bagi teman-teman yang ingin melamar pada instansi Kementerian Agama tahun 2024. Nah, ini adalah informasi terkait pengumuman CPNS Kemenak tahun 2024. Nah, ini kita ambil dari situs kemenak.go.id langsung ya. Nah, di sini terdapat tiga pengumuman yang disampaikan dari teman-teman Kemenak, yaitu yang pertama terkait pengumuman CPNS Kemenak tahun 2024. Kalau teman-teman buka ya, ini kalau teman-teman klik nanti akan muncul informasi terkait pengumuman pengadaan calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2024. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang akan kita bahas. Nah, di sini yang pertama adalah tahun ini alokasi kebutuhan CPNS Kementerian Agama sebanyak 20.772 formasi. Nah, ini formasinya cukup banyak untuk tahun ini ya. Dengan rincian satuan kerja, rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, dan jumlah kebutuhan dan rencana penempatan sebagaimana tercantum pada lampiran. Nanti ada lampirannya akan kita bahas. Kemudian poin kedua adalah rentang penghasilan adalah sebagai berikut. Jadi ini ada untuk golongan 2 ya. Golongan 2 itu mulai dari 2.485.900 sampai dengan 5.187.900. Kemudian untuk golongan 3 yaitu 2.785.700 sampai dengan 6.104.700. Nah, kemudian selain itu juga di sini ada terkait jenis penetapan kebutuhan ya. Jadi ada untuk kebutuhan umum nih ya, kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Di sini ada bagi teman-teman yang lulusan terbaik ya, lulusan terbaik, kemudian penyandang disabilitas, putra-putri Papua dan putra-putri Kalimantan. Ya, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Menpan ya. Ada formasi khusus bagi teman-teman penempatan di IKN ya, yaitu putra-putri Kalimantan. Kemudian di sini yang harus teman-teman lihat juga adalah di bagian persyaratan. Nah, persyaratan umum ini tidak jauh berbeda tentunya ya. Nah, ini tetapi di sini ada persyaratan yang harus teman-teman pahami untuk persyaratan khusus ya. Nah, persyaratan khusus bagi teman-teman Kemenak yang akan melamar jabatan pentafsir Mushaf Al-Quran atau PMQ adalah wajib memiliki syahadah hafal Al-Quran 30 juz dari lembaga pendidikan keagamaan atau lembaga yang berwenang atau yang diakui ya. Kemudian berikutnya adalah jabatan pengembang tafsir Al-Quran atau PTQ wajib memiliki syahadah hafal Al-Quran 10 juz dari lembaga pendidikan keagamaan atau lembaga yang berwenang. Kemudian untuk poin C, jabatan penghulu ini wajib beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki ya. Ini wajib. Berarti ini hanya bagi teman-teman yang muslim dan berjenis kelamin laki-laki. Kemudian jabatan penyuluh agama wajib beragama sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar. Misalnya dari teman-teman Kristen, Katolik, Hindu, Buddha ya, ini sesuai dengan jabatan yang dilamar nantinya. Kemudian jabatan pengawas jaminan produk halal ini juga wajib beragama Islam. Jadi ada dua formasi yang mewajibkan teman-teman itu harus beragama Islam dan ini juga ada laki-laki ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin melamar formasi ini ada tambahan syaratnya ya dari teman-teman Kemenak yang harus dipenuhi. Jadi jangan salah ya. Kemudian untuk tata cara pendaftaran dan dokumen persyaratan ini akan kita bahas di SSC ASN nanti. Nah, yang perlu teman-teman pahami itu adalah ini di poin 7 ya. Kenapa? Untuk menghindari teman-teman itu melakukan kesalahan dalam unggah dokumen ya tentunya ya. Atau seleksi administrasinya gagal atau salah ya. Jadi ini ada beberapa yang diperlukan sebagai syarat ya dari teman-teman Kemenak untuk seleksi administrasi. Jadi di sini ada syarat yang harus teman-teman pahami. Teman-teman silahkan dibaca ya. Ini kita tidak mimin bahas secara detail. Nah, teman-teman silahkan pahami atau download dan ini wajib. Jadi bagi teman-teman yang akan berencana melamar di seleksi CASN CPNS Kemenak, silahkan dibaca dan ini wajib ya agar teman-teman sukses dan berhasil lolos seleksi administrasi. Ini juga ada terkait nilai ya, nilai, kemudian seleksi kompetensi dasar, kompetensi bidang, ada ketentuan lain ya, ada ketentuan-ketentuan khusus, kemudian berikutnya adalah di bagian pendaftaran. Nah, pendaftaran seleksinya sendiri itu adalah tanggal 1 kemarin sampai dengan 14 September 2024, masih tersisa 12-13 hari lagi ya.
Nah, pengumumannya itu kemarin ya, kemarin tanggal 31 sudah diumumkan terkait formasi CPNS Kemenak tahun 2024. Nah, kemudian ketika file kedua teman-teman download, ini ada surat-surat ya. Nah, surat-surat itu adalah ini. Ini adalah surat lamaran, contoh surat lamaran yang teman-teman silakan isi sesuai dengan biodatanya masing-masing. Kemudian di sini ada jenis ketenagaan, ini adalah diisi dengan formasi yang teman-teman lamar tentunya ya. Nah, kemudian teman-teman silakan isi dengan tanggal, bulan, kemudian di sini dibubuhi dengan materai. Nah, meterainya ini sendiri itu bisa menggunakan materai elektronik ya atau meterai tempel. Nah, ini sudah dijelaskan dari teman-teman Kemenak. Teman-teman dapat menggunakan materai tempel ataupun materai elektronik. Kemudian di sini juga ada surat pernyataan yang perlu teman-teman isi ya, berisi beberapa poin yang harus teman-teman setujui di sini ya. Sama di sini juga teman-teman bubuhi dengan materai tentunya ya. Di sini juga ada suami, istri, orang tua atau wali dari pelamar yang menyetujui. Nah, ini adalah poin kedua. Setelah teman-teman sudah membaca pengumuman, teman-teman sudah berminat, ya, teman-teman silakan lihat juga. File berikutnya adalah lampiran rincian formasi. Nah, file rincian formasi ini cukup banyak ya. Ini ada 382 lembar berisi jabatan yang akan teman-teman lamar, kualifikasi pendidikan sesuai dengan ijazah teman-teman, kemudian ada formasinya. Kalau untuk seperti ini berarti dia hanya untuk umum ya. Jadi ini hanya dibuka untuk umum, kemudian di sini jumlah formasinya satu, totalnya ini adalah penempatannya di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat misalnya ya. Nah, teman-teman silakan buka di sini, ini cukup banyak. Nah, kalau teman-teman tidak ingin lihat di sini, teman-teman bisa langsung ceknya adalah di situs SSCSN ya, di situs SSCSN BKN. Teman-teman silakan pilih di sini misalnya jenjang pendidikan teman-teman itu adalah S1, kemudian program studinya adalah agama Islam, kemudian instansinya jangan lupa pilih adalah Kementerian Agama. Nah, teman-teman silakan cari, nanti akan muncul daftar informasi ya. Ini adalah SPF atau Sistem Pencarian Informasi. Di sini misalnya muncul untuk teman-teman yang S1 agama Islam bisa melamar apa saja ya. Misalnya di sini ada penyuluh agama alih pertama penyuluh agama Islam ya. Ini instansinya Kemenak. Penempatannya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Formasinya CPNS umum. Dapat diisi disabilitas iya, penghasilannya antara 2,79 sampai dengan 6,1 juta. Total formasinya adalah 40. Nah, di sini teman-teman bisa klik lihat ya untuk melihat detail syarat dan formasi yang akan teman-teman lamar di jabatan ini. Jadi teman-teman silakan klik lihat. Nah, nanti di sini muncul ya. Di sini akan muncul penyuluh alih pertama penyuluh agama Islam CPNS umum. Nah, di sini ada kualifikasi pendidikan apa saja yang bisa melamar di formasi jabatan ini ya. Di sini ada jumlah kebutuhan, kemudian uraian tugasnya melakukan bimbingan atau penyuluhan dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan. Keahlian spesifik yang diharapkan ini tidak ada ya. Nah, di sini ada persyaratan administrasi. Nah, persyaratan administrasi inilah yang harus teman-teman pahami dan teman-teman sesuaikan dengan yang teman-teman miliki ya. Apakah sesuai atau tidak, apakah sudah lengkap atau belum. Jadi bagi teman-teman yang akan melamar di situs SSCSN untuk memilih Kementerian Agama, teman-teman jangan lupa baca dulu pengumumannya. Ini hal sepele tapi sangat membantu teman-teman ya, agar memahami proses dan alur juknisnya seperti apa gitu ya. Kemudian teman-teman baru cari formasinya ada nggak untuk jurusan teman-teman. Kalau sudah ada, teman-teman baru lengkapi syarat administrasinya. Nah, salah satunya adalah di surat lamaran dan pernyataan ini ya. Di luar hal-hal lain ya, seperti jasa teman-teman, akreditasi, dan lain-lain ya, pas foto, swafoto, nah itu kan syarat tambahan umum lainnya. Nah, ini adalah informasi, oh sorry, ada satu tambahan ya, tahun ini ya ada informasi, pendaftaran CPNS Kemenak dibuka 1 September 2024 atau kemarin, lulusan Mahat Ali bisa daftar. Nah, tahun ini ada informasi kabar gembira ya. Pendaftaran seleksi CPNS Kementerian Agama dibuka 1 sampai 14 September 2024. Total ada 20.772 formasi yang tersedia. Sebanyak 5.915 diantaranya bisa diikuti lulusan Mahat Ali. Nah, lulusan Mahat Ali ini adalah lulusan perguruan tinggi yang berbasis pesantren ya. Jadi
perguruan tinggi keagamaan Islam PTKI yang berbasis pesantren. Jadi ini kabar gembiranya adalah bisa melamar di tahun ini ya. Dari total sebanyak itu ya, lumayan sekali ya. Ada 5.915 bagi teman-teman lulusan Mat Ali dari 20.772. Nah, ini adalah informasi terkait pendaftaran CPNS Kemenak ya. Ini cukup banyak peluang bagi teman-teman karena formasinya banyak. Teman-teman silakan cari di SSCSN ya. Teman-teman bisa buka, nanti teman-teman pilih sesuai dengan program studinya. Atau kalau teman-teman mau sortir di sini juga bisa nih. Misalnya teman-teman tuh lulusan terbaik. Nah, di sini ada yang lulusan terbaik ya, pengawas jaminan produk halal ahli pertama. Ini ada CPNS lulusan terbaik formasinya 3. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini, atau untuk putra-putri Kalimantan misalnya ada nggak? Oh, ini ada. Khusus bagi teman-teman putra-putri Kalimantan ini formasinya berapa? Adanya adalah 5 gitu ya. Teman-teman bisa lihat juga di syaratnya. Nah, di sini ada syarat tertentu ya, syarat-syarat khusus bagi teman-teman yang memang berada di formasi yang akan teman-teman lamar. Semoga informasi yang Mimin sampaikan bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Salam satu data.